Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Lestari, NIM 195052410117 dari kelas A 2019 dari jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian dan skripsi. Banyak permasalahan di dunia ini dapat terselesaikan karena penemuan-penemuan inovatif dari para peneliti di berbagai bidang yang kemudian berdampak pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal demikian juga akan berdampak pada kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara kompleks dan sistematis. Salah satu caranya ialah dengan melakukan penelitian. Penelitian merupakan proses pemecahan masalah dengan menggunakan suatu pendekatan metode ilmiah dalam merumuskan ataupun menyelesaikan permasalahan yang ada dengan sistematis. Namun, pada dasarnya, penelitian ini adalah cara untuk menemukan teori ataupun menambah ilmu pengetahuan. Secara umum, penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data menggunakan metode-metode ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, eksperimental atau non-eksperimental, interaktif atau non-interaktif. Metode-metode tersebut telah dikembangkan secara intensif melalui berbagai uji coba sehingga telah memiliki prosedur yang baku. Penelitian ditinjau dari tujuannya ada 3 macam, yaitu yang pertama, penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan menemukan problematik-problematik baru. Yang kedua, penelitian pengembangan, yaitu penelitian yang khusus dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga, penelitian verifikatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan. Fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama, pengembangan ilmu pendidikan. Masalah dan variabel yang diteliti, digali, dan diangkat berdasarkan teori-teori yang ada dalam ilmu pendidikan. Hipotesis diturunkan dari teori yang telah ada, diuji secara empirik untuk pengembangan ilmu. Yang kedua yaitu pemecahan masalah pendidikan. Maksudnya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan praktek pendidikan, termasuk penelitian terapan, memecahkan masalah-masalah pendidikan, terutama masalah yang berkenaan dengan kualitas pendidikan dan pengajaran, kualitas atau mutu hasil pendidikan, efisiensi dan efektivitas pendidikan, relevansi pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu penelitian kebijaksanaan pendidikan. Bidang kajiannya meliputi kurikulum muatan lokal, pendidikan dasar 9 tahun, pengawasan melekat, monosistem pendidikan guru, orang tua asuh, kenaikan pangkat otomatis, pendidikan guru di universitas, pendidikan politeknik, dan pendidikan multisastra. Yang keempat, yaitu penelitian pendidikan yang dapat menunjang pembangunan. Bidang kajiannya meliputi peranan pendidikan dalam hubungan dengan sektor ketenagakerjaan, produktivitas kerja, program keluarga berencana, dan kependudukan, lingkungan hidup, dan ideologi. Ciri-ciri penelitian berdasarkan Sukardi 2015, ciri-ciri penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat ilmiah, adalah mengikuti prosedur bersifat objektif. Yang kedua, penelitian adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus serta berkesinambungan, disebabkan karena hasil dari suatu penelitian tersebut selalu disempurnakan. Yang ketiga, bersifat analitis. Penelitian dapat membuktikan penelitian yang dilakukan karena menganalisis suatu permasalahan yang ada. Langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian ilmiah menurut Sujaja 2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan masalah penelitian. Yang kedua, mengkaji teori dan temuan penelitian sebelumnya. Yang ketiga, merumuskan hipotesis.
Yang keempat, mengidentifikasi variabel penelitian. Yang kelima, menyusun definisi operasional variabel. Yang keenam, menetapkan desain penelitian. Yang ketujuh, menetapkan dan menyusun instrumen pengukur variabel. Yang kedelapan, mengumpulkan data. Yang kesembilan, menganalisis data. Yang kesepuluh, menulis laporan penelitian. Di sini judul penelitian yang akan saya ajukan adalah yang pertama, upaya meningkatkan motivasi belajar melalui metode pembelajaran discovery pada pembelajaran konstruksi bangunan gedung kelas 11 program keahlian konstruksi gedung sanitasi dan perawatan KGSP di SMK Negeri 2 Pengasih. Yang kedua, penerapan metode demonstration dan eksperimen dalam upaya meningkatkan prestasi belajar dan keaktifan siswa kelas 11 program keahlian konstruksi gedung sanitasi dan perawatan KGSP di SMK Negeri 2 Pengasih. Yang ketiga, hubungan motivasi belajar dengan hasil praktek mata pelajaran sistem utilitas bangunan gedung kelas 11 program keahlian konstruksi gedung sanitasi dan perawatan KGSP di SMK Negeri 2 Pengasih. Yang keempat yaitu dampak penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran sistem utilitas bangunan terhadap minat dan prestasi belajar siswa kelas 11 program keahlian konstruksi gedung sanitasi dan perawatan KGSP di SMK Negeri 2 Pengasih. Demikian pemaparan materi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.